Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Arifin. Dalam video kali ini kita berbincang-bincang sambil ngopi ya Mas ya. Oke. Tenang-tenang, monggo ngopi dulu. Iya Mas, saya ini agak penasaran juga sama sampean ini. Oke. Kok sampean bisa sekian hari tuh kita ngobrol-ngobrol. Tirakatanya di mana Mas? Jadi maksudnya tirakat apa Mas? Ya kayak gitu tuh lah. Kok bisa lancar berbicara yang sangat-sangat menggelitik juga untuk kita. Sebenarnya apa yang saya bicarakan Mas di video-video yang telah kita buat itu sebenarnya adalah pengalaman yang saya alami dalam diri saya sendiri. Jadi bukan istilahnya bukan pengalaman orang lain. Makanya kalau kita pengalaman diri sendiri kan kita mengalami. Jadi kalau kita mengalami istilahnya ya enak. Nggak harus mikir kan, kita cukup saya pernah mengalami apa ABC gitu ya. Makanya tadi saya bilang kesampaian maksudnya tirakat dalam hal apa. Masalah secara pribadi alhamdulillah saya digembleng guru-guru yang hebat sebenarnya. Jadi digembleng para guru-guru yang luar biasa, yang penuh kesabaran dan penuh kasih sayang membimbing saya. Kalau masalah tirakat banyak sekali sebenarnya, banyak sekali istilahnya, banyak sekali jalan untuk tirakat atau untuk kita bisa mengalami diri sendiri. Kalau bahasa digamblangkan, mungkin saya beberapa kali mengalami tirakat istilahnya digembleng dalam agar bisa mengenal diri sendiri atau mengalami diri sendiri. Kan poin dari spiritual sebenarnya adalah mengalami diri sendiri, pengalaman diri sendiri kan sebenarnya, bukan pengalaman orang lain. Jadi istilahnya kalau penyaksi kan berarti harus kita alami sendiri. Tapi kalau masalah iman bisa kita ambil dari cerita orang lain, hikmah atau kitab atau pelajaran dari seorang guru. Tapi kalau penyaksian harus kita alami sendiri. Terus menurutnya dengan apa aja yang sudah sampean lakukan lah intinya dalam tirakat itu tadi Mas, yang digembleng guru-guru sampean. Oke. Salah satu tirakat yang pernah saya alami adalah dikubur hidup-hidup. Salah satunya. Karena biar bagaimanapun tubuh kita 16% adalah tanah. Jadi intinya dikembalikan, Nggih. belajar dikembalikan kan. Nah, tirakat ini sebenarnya bukan tirakat untuk hal-hal mistik atau yang luar biasa atau keilmuan. Bukan. Cuman itu adalah proses yang harus saya alami agar saya bisa mengenal diri saya sendiri. Terus untuk apa? Kalau dibilang fungsinya Mas, fungsinya tirakat kalau bahasa ya agak apa ya? Nggak pernah juga mendengar ya. Okay. Yang namanya tirakat pendem kan gitu. Okay. Sebenarnya kalau tirakat istilah kalau saya kan dikubur hidup itu. Iya. Jadi waktu itu saya ketika masih istilahnya masih bujang misalnya, belum punya istri. Kan keterikatan dalam berkeluarga kan nggak ada kan. Iya. Tanggung jawab ke anak istri kan belum. Iya. Nah, itu kesempatan saya, bahkan itu bukan mutlak orang harus mengalami dikuburin itu, enggak sebenarnya. Pilihannya sebenarnya Banyak cara lah ini. banyak cara sebenarnya. Tapi dikubur hidup-hidup selama 7 hari ini adalah salah satu cara. Jadi caranya sebenarnya banyak sekali. Jadi dari situ banyak tahapan juga Mas aslinya ya. Untuk tirakat yang seperti itu. Nggih. Jadi kadang-kadang setiap
tiap manusia nih beda-beda ya. Nggih. Caranya itu. Caranya kan nggak harus sama, kan? Nggak harus sama seperti saya. Cuman waktu itu pilihan yang saya pilih, saya dengan ini tidak paksaan, dengan sukarela saya disodorkan sama salah satu guru pembimbing saya, mau nggak sampean dikubur hidup itu selama 7 hari 7 malam. Kalau resikonya kalau sampean sudah waktunya meninggal ya langsung diselamati istilahnya kan gitu. Nah, waktu itu tidak ada paksaan sama sekali dan tidak ada tujuan agar sakti, agar lindungi, agar waskito, tidak ada sama sekali. Cuman saya ingin mengalami bumi dalam diri saya. Penyaksian lah ini. Nggih, ingin menyaksikan sendiri dan waktu itu prosesnya adalah 7 hari 7 malam. Terus dari situ gimana Mas? Dalam proses itu tadi Mas yang sampean rasakan. Sebenarnya ketika proses saya dikubur hidup-hidup 7 hari 7 malam, itu sebenarnya kalau diwakilkan atau diceritakan dalam bentuk bahasa Susah juga ya. sebenarnya susah. Ibaratnya sampean nggak pernah minum kopi, saya jelaskan kopi kan tidak bisa mewakili. Iya. Kecuali sama-sama kita minum kopi. Cuman saya ngomongin hikmah saja, hikmah ketika saya dikubur selama 7 hari 7 malam itu hikmahnya saja. Kalau step by step istilahnya dari hari pertama ketika saya mulai dikubur, itu yang saya alami, tubuh saya ini terasa panas sekali. Saya merasakan bahwa tubuh saya ini secara alamiah itu istilahnya kalau orang Jawa namanya sumuk. itu di tahapan pertama kan di dalam tanah kan kita nggak tahu inisialnya itu kan nggak tahu Mas, cuman hanya bisa saya gambarkan kemungkinan di hari pertama itu saya merasakan bahwa tubuh saya ini istilahnya itu panas sekali. Di sini saya merasakan bahasa gampangnya itu, ternyata saya ini selama ini saya itu sama sekali tidak mengenal bumi. Padahal bahan dasar dari pembentukan raga saya adalah 16% bumi. Itu baru saya mulai menyadari adanya keterpisahan antara saya dengan bumi. Jadi secara otomatis saya merasakan itu. Istilahnya di hari pertama saya mulai merasakan peleburan saya dengan bumi istilahnya. Kemudian menginjak tahap selanjutnya setelah saya mulai panas, ya, di situ saya mulai mengalami tubuh saya sangat dingin sekali. Kebalikan ya? Iya, kebalikan dari proses pertama. Saya tidak bisa mengatakan hari pertama atau hari kedua karena di dalam tanah kita tidak bisa tahu ini memang nggak tahu Mas. Cuman hanya bisa merasakan di proses itu. Cuman proses detailnya saya tidak bisa menceritakan. Ini poinnya. Di proses kedua tubuh saya bahkan lebih dingin daripada bumi yang saya rasakan. Kemudian di hari ketiga atau di proses ketiga ini saya persingkat biar lebih mudah. Di proses ketiga yang saya rasakan antara saya dan bumi sudah tidak ada istilahnya, sudah menyatu istilahnya, sudah satu. Dan yang saya rasakan adalah penyatuan. Istilahnya kayak kalau saya omongin hanya bisa mengatakan penyatuan. Hanya penyatuan bisa dijelaskan ya. Secara detail lah. Ini cuma sekedar bahasa gampangnya. Di proses ketiga ini saya mengalami istilahnya saya itu merantau bertahun-tahun Mas, dan pulang kampung itu yang saya rasakan. Kangen ya? Ya kangen, ya apa, ya kepingin ketemu, istilahnya kalau kita itu masih bujang kepingin ketemu ibu, kepingin ketemu bapak, kepingin ketemu keluarga kan gitu. Memendam perasaan seperti itu di proses ketiga. Kemudian di proses keempatnya itu baru istilahnya saya tahu. Jadi di proses keempat ini baru saya tahu
status saya di muka bumi itu apa. Yang tadinya sebelum saya mengalami proses dikubur 7 hari 7 malam itu, saya merasa hebat sekali. Luar biasa lah Merasa ini. penting, bahkan lebih tinggi daripada gunung istilahnya kan gitu. Nah, di hari keempat ini saya tahu apa makna istilahnya si bongkah bumi. Yang tadinya merasa luar biasa tanpa ada dengan kesadaran mutlak, oh, saya ini hanya butiran bumi ternyata. Itu di proses keempat ya. Atau bisa mungkin bahasa lebih gampangnya 4 hari. 4 hari. 4 hari. Oh, saya ini hanya butiran bumi. Istilahnya itu hanya butiran bumi. Yang sebelum saya mengalami proses tirakat seperti itu, wow, saya menilai diri saya sendiri adalah wow, luar biasa. Terus untuk selanjutnya, Setelah step kelima, di situ seakan-akan saya merasakan saya terlahir kembali. barulah. Nah, istilah kalau bahasa di, maaf ini mungkin agak ngelantur sedikit, tapi itulah yang saya alami. Iya. Nggak apa-apa. Saya merasakan bahwa di step kelima ini saya merasakan dan dengan kesadaran pribadi saya sendiri, bukan saya dikubur sendiri kan, Iya, bukan iya. tanah. Loh, saya itu lahir kembali. Istilah saya tahu, oh proses saya lahir itu gini ternyata. Jadi saya mengingat istilahnya, Kelahiran lah. nah, waktu saya dilahirkan, oh begitu prosesnya saya lahir. Oh begitu proses saya apa itu? Istilahnya itu hidup di bumi itu seperti itu prosesnya. Jadi saya menyaksikan di step kelima ini proses kelahiran saya. Bahkan sebelum saya dilahirkan, Sebelum juga itu nah, mengalami jadi ada proses istilahnya itu, kalau istilahnya itu dari tanah mana diambil itu. Iya. Itu kalau ngomong saya mohon maaf ini kan agak ngantuk Iya, sedikit, tapi iya. yang saya alami seperti itu. Yang saya alami seperti itu. Jadi saya mengalami proses kelahiran kembali secara pribadi, dan saya menyaksikan itu sendiri. Bagaimana saya dilahirkan, di mana saya dilahirkan, dari tanah mana saya banyak diambil. Itu untuk saya sendiri loh Mas, itu Iya, keyakinan iya, saya sendiri, iya. karena saya menyaksikan sendiri. menyaksikan untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Masalahnya kalau pengalaman orang lain mungkin beda. Kan banyak cara Iya. lainnya. Itu pengalaman yang saya alami. Untuk Nah, dari situ, iya. habis itu. Jadi step kelima tadi saya istilahnya saya mengalami bayi kembali dengan penuh kesadaran seorang bayi. Nah, di step keenam ini barulah saya menyadari tugas kemanusiaan saya secara pribadi, yang selama ini istilahnya PR ternyata selama ini saya tuh belum saya kerjakan sama sekali. Padahal sebelum saya mengalami proses dikubur 7 hari 7 malam ini, seakan-akan sudah tuntas Tuntas. semua yang saya lakukan, sudah beres semua yang saya lakukan. Iya. Ternyata tidak. Di situ saya baru tahu. Di situ saya baru tahu Mas. Di proses ke-6 ini atau hari ke-6 ini saya baru tahu. Ternyata setelah kita mengenal diri sendiri, itu ada tugas selanjutnya, yaitu menyebarkan atau menginspirasi banyak manusia agar manusia-manusia itu mengenal dirinya sendiri, mengenal keterbatasannya, limitasinya sebagai manusia, yang mungkin karena pengaruh di dunia ini, pengaruh derajat, pengaruh ekonomi, Banyak lah ini. pengaruh macam-macam itu yang secara otomatis membuat lupa tugas kemanusiaan. Sebelum saya dalam proses seperti ini, saya mengalami, yang penting saya kenal diri saya sendiri, Cukup lah. mengerti diri sendiri, mengerti tugas sendiri, beres. Ternyata di situ saya tidak seperti yang saya bayangkan. Ketika sudah mengenal diri sendiri, ternyata mempunyai tugas
menginspirasi manusia untuk manusia itu mengenal dirinya sendiri sebelum mengenal Tuhan. Ini proses keenam istilahnya. Proses keenam istilahnya saya singkat ceritain. Terus yang terakhir tadi ya, yang ketujuh harinya. Nah, step ketujuh harinya ini kalau saya ceritakan yang aslinya nanti akan ada timbul fitnah istilahnya kan gitu. Cuman saya pakai analogi di hari terakhir ini atau hari ketujuh atau step ketujuh ini atau lapis bumi ketujuh Anamaya Kosa. Ini saya istilahnya saya pulang merantau bertemu dengan ibu. Saya ketemu dengan ibu. Saya ketemu dengan ibu saya yang bertahun-tahun belum pernah ketemu. Betapa saya bahagia, haru, gembira, campur aduk jadi satu. Dan di situ saya mendapatkan ilmu ketika istilahnya saya ketemu yang namanya ibu saya tadi. Ilmu, bahkan ibu saya memberi wejangan ke saya di hari ketujuh itu atau di hari stek yang ketujuh. Saya diberi wejangan curang. Di dunia ini syaratnya satu, apapun yang sampai lakukan, apapun yang sampai inginkan, kuncinya ini kalau saya pakai istilah agama Islam, cukup rahasianya, kuncinya untuk mendapatkan sesuatu juga ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hanya itu. Tapi setelah Bismillahirrahmanirrahim, apapun yang saya dapatkan itu statusnya meminjam dan harus dikembalikan. Istilah di step ketujuh ini saya baru memahami makna dari Bismillahirrahmanirrahim dalam kehidupan sehari. Dari kecil saya sudah dididik Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, mau minum, saya dididik, saya dilatih. Tapi saya menyaksikan Bismillahirrahmanirrahim yang sesungguhnya atau hakikat Bismillahirrahmanirrahim ketika saya mengalami istilahnya topo pendem tadi. Di situ saya tahu rahasianya. Oh, ternyata setiap manusia itu diberi hak yang untuk mendapatkan sesuatu sama, mas. Semua tidak ada tebang pilih atau pilih kasih, tidak ada. Semua manusia itu diberi hak yang sama, asalkan kalau dalam ajaran agama Islam Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam bahasa umum istilahnya pamit ambek sing duwe jagat, izin lah. Nah, kalau budaya Jawa lapo-lapo, mergo lapo-lapo ibu nandukure bumi, ya pamit nang ibu bumi, istilahnya gitu. Nah, disitulah saya baru memahami. Kalau bahasa yang kita bahas dari awal Pancamaya Kosa, saya mengalami yang namanya Anamaya Kosa. 7 lapis bumi saya sendiri, bukan orang lain, tapi bumi saya sendiri. Dari step itu tadi. Jadi intinya semuanya itu untuk mengenal diri sendiri juga ya mas ya. Salah satu cara mas. Salah satu cara. Kalau istilah topo pendem 7 hari 7 malam itu salah satu cara. Tapi banyak cara, nggak harus seperti saya. Cuman waktu itu pilihan saya itu topo pendem untuk bisa mengalami Anamaya Kosa atau 7 lapis bumi kita. Tapi setiap orang itu berbeda-beda juga mas. Enggak. Dalam kemungkinan banyak sekali, kemungkinan banyak cara-cara yang mungkin poinnya ke arah situ. Apakah itu yang dinamakan spiritual itu? Enggak. Spiritual adalah mengalami apa yang kita alami di dalam diri kita sendiri, bukan di luar kita. Bukan di luar diri kita. Itu adalah fungsi spiritual. Dan ketika terjadi efek di luar diri kita adalah wujud atau vibrasi dari laku spiritual gitu. Kalau bahasanya pantulan ya? Pantulan, hanya vibrasi istilahnya. Nah, saya tidak menceritakan klenik atau cerita-cerita tahayul di dalam proses itu, saya tidak menceritakan itu. Ya, karena ada proses itu. Tapi saya hikmah atau poin-poin yang saya sampaikan di sini adalah keilmuan apa yang saya dapat. Istilahnya rasa sejati yang saya dapatkan. Ya, jadi saya akan bertanya dengan Mas masalah tirakat atau spiritual ini tadi kan, biar gak salah paham. Nggih. Jadi kan kadang banyak kita
mendengar spiritual itu kan ke arah yang apa namanya, yang kurang bagus lah bahasa. Tapi kalau diceritakan itu banyak sekali kejadian klinik-klinik yang mungkin menghibur, tapi saya tidak akan membicarakan itu. Tapi poinnya, sebagai pribadi saya menyaksikan benar, sebagai manusia saya hanyalah butiran debu. Itu kesadaran pribadi saya. Ya, saya bertanya sama Mas kan dari awal dari kita berbincang-bincang itu kan banyak sekali Mas. Cuman kan ini kan poin-poin yang harus kita yang membuat saya juga penasaran sama Masnya kan, kok bisa kan gitu kan. Tapi kan dengan penjelasan yang kayak gini otomatis kan ya saya juga ya jadi tahu lah intinya kan gitu. Ya mudah-mudahan yang menonton video ini juga bisa memahami lah ya, untuk bahwa spiritual itu bukan hanya cukup untuk apa namanya, yang hal-hal yang kurang baik. Nggak harus klinik-klinik, nggak harus yang kan apa supranatural, tidak. Kita sudah menjadi manusia ada supranatural. Jadi itulah intinya poin-poin tirakat atau poin-poin spiritual kan gitu Mas. Dan saya yang perlu saya garis bawahi di sini, opo pendem pitu jatuh malam itu bukan hal yang mutlak dan nggak wajib harus dilakukan setiap manusia. Enggak, banyak cara. Cuman waktu itu cara yang saya pilih, istilah jalan terabas yang saya pilih adalah langsung istilahnya dikubur 7 hari 7 malam. Ya, terima kasih Mas atas penjelasannya. Dan ini bukan itu loh Mas, ini bukanlah sebuah ajaran atau laku yang harus diikuti orang, bukan. Ini adalah jalan yang saya tempuh untuk mengenal diri saya sendiri sebelum saya beragama, untuk menguatkan pilihan agama yang saya pilih. Tapi apakah setiap orang harus mengalami seperti saya? Enggak harus, tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban seperti tapi kan banyak jalan lah, banyak cara untuk bisa mengenal diri sendiri. Dan yang saya ceritakan ini adalah salah satu jalan yang saya pilih. Nah, setiap manusia bebas memilih jalannya sendiri-sendiri. Ya, jadi buat saya juga kan bisa ngambil hikmahnya di situ. Jadi apa yang sampean alami belum tentu juga yang sama yang saya alami kan. Saya sampean punya kehidupan sendiri, punya spiritual sendiri. Ya, intinya kan di situ. Jadi yang lain juga sama kan itu. Nggak harus sama sama sampean yang diceritakan tadi itu tadi. Dan berhak memilih jalannya sendiri-sendiri ya. Jadi poinnya kan itu aja. Jadi saya biar gak penasaran juga. Jadi ini bukanlah kesombongan, saya hanya akan menceritakan apa tadi kan Mas tanya ke saya, apa tirakat yang saya alami. Salah satunya itu. Jadi kan kita kan nggak ngomongin ke arah sana juga lah. Tapi ya biarkanlah orang-orang yang menilai juga. Jadi kan cuma sampean kan membicarakan apa adanya dengan diri sampean sendiri kan gitu lah intinya, pengalaman sampean sendiri. Untuk yang lain ya terserah lah, mau percaya mau tidak itu kan urusannya sendiri-sendiri kan, pribadinya sendiri-sendiri. Ini kan cuman kita ngobrol itu kan menanyakan itu supaya saya juga mengerti, paham kan, kita kan bisa ngambil hikmahnya juga di situ kan. Dan segala sesuatu tidak ada instan. Nah, itu poinnya. Ada proses. Itu poinnya. Jadi saya ucapkan terima kasih Mas atas penjelasannya juga ya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk semua lah, intinya kan kayak gitu. Jadi untuk bincang-bincang kali ini cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.